Maknanya mereka bagaikan seperti pakaian yang menutup aurat kalian, menutupi kekurangan kalian, min inhirafi wa syahwatiyah, menutup kalian dari syahwat. Karena memang ayat ini berkaitan dengan yang namanya ar-rafath, syahwat. Sehingga laki-laki ketika dia memiliki istri, dia bisa melampiaskan syahwatnya di jalan yang halal. Dan dengan itu dia mampu menahan dari mengumbar syahwatnya di luaran sana. Yang itu adalah aib, haram, perzinaan, perselingkuhan, dan yang lainnya. Maka sang istri sebagai pihak yang menutupi kebutuhan kita, demikian pula kita menutupi kebutuhan biologis istri kita, sehingga kita mampu menahan istri kita dari jatuh pada perzinaan, perselingkuhan, dan begitu seterusnya. Libas dalam ayat ini terjemahan pertama kali adalah dalam hal syahwatiyah, berkaitan dengan syahwat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan dianggap sepele permasalahan yang berkaitan dengan syahwat al-jima'. Dalam hal ini syahwat biologis, bahasa biologinya. Karena itulah wahai kaum muslimin, fitnah terbesar bagi umat laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa." Tidak ada satupun ujian yang lebih berat menimpa kaum laki-laki melebihi ujian dari kalangan wanita. Dalam hal apa ini? Yang berkaitan apa ini? Berkaitan syahwatiyah. Gharizah syahwatiyah, biologis. Godaan terbesar itu. Sehingga dengan adanya pernikahan itu bisa tersalurkan dengan cara yang halal. Maka hal itu menimbulkan as-sakinah, ketenangan jiwa. Menimbulkan sakinah, menimbulkan ketenangan hati. Hadirin kamilakan, fitnah yang berkaitan dengan al-farj, kemaluan, fitnah besar. Fitnah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayu syai'in akthar yudkhilun nas an-nar?" Hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Hal apakah wahai Rasul yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nar? Qala Rasul menjawab, al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Pembahasan yang berkaitan tentang ini penting. Karena itulah fitnah hidup manusia. Terbanyak lisan, karena lisan ini banyak sekali dosa yang berkaitan dengan lisan. Dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan al-farj, kemaluan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin man li ma baina lihiyatayhi wa ma baina rijlaihi damantu lahu bil jannah. Siapa yang menjamin untukku, dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya, yakni kumisnya dan jenggotnya, maka yang pertama, barang siapa yang menjamin untuk bisa menjaga lisannya, sesuatu yang di antara kumisnya dan jenggotnya, wa ma baina rijlaihi, dan dia pun menjamin bisa menjaga sesuatu yang di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, dhamantu lahu bil jannah, aku pun memberikan jaminan untuknya dengan surga. Aku beri jaminan dia dengan al-jannah. Para ulama menyebutkan, tidak mungkin bisa seorang hamba menjaga lisannya. Tidak mungkin seorang hamba mampu menjaga berkaitan dengan kemaluannya, kecuali itu dibangun di atas iman, khaufullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
takut kepada Allah. Dalam keadaan syahwat menggebu-gebu. Ada ajakan wanita cantik, wah, begitu ya. Tidak usah kita sebut karena di sini banyak yang bujang, Bapak. Ya, tinggi, putih dan bahenol. Nah, begitu ada syahwat di depan mata sudah ada wanita yang seperti itu. Siapa yang mampu menghentikan laju syahwat itu? Siapa yang mampu menahan dari syahwat itu? Wong gak ada tawaran saja cari-cari, apalagi kok ditawari. Kadang-kala seperti itu. Yang gak ada dilihat, dicari-cari, kok ada rezeki nomplok, orang mengatakan. Itu bisa terhalangi. Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Sebagaimana hadis yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih tentang 7 golongan yang akan di bawah naungan Allah azza wa jalla. Rajulun dat imratun di nasabin wa jamalin. Di antara 7 yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah seorang di antaranya rajulun, ada seorang laki-laki. Da'atuhu imra'atun di nasabin wa jamalin, seorang wanita yang memiliki nasab, kecantikan dan yang lainnya, memukau, menarik, mempesona, menggoda, tetapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini tok yang bisa mencegah orang dari perbuatan syahwat. Kalau ini tidak ada, bablas itu, Pak. Tahu bablas? Kemana-mana itu syahwat. Gak cukup yang di rumah, yang di sana, yang di sana, yang di sana. Sebagaimana banyak orang mengatakan istri 1, tapi selingkuhan bisa 10. Wal'iyadzubillah. Simpanan yaitu masuk pada kategori perzinaan itu bisa sekian. Istri cuma 1, tetapi pelampiasan syahwat ketika tidak ada iman, wal'iyadzubillah. Karena itu kaum muslimin rahim jami'an, agama kita memberikan ancaman yang sangat keras bagi siapa yang melanggar dalam perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah mereka orang-orang yang li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya, dalam hal ini berkaitan dengan furujihim, hafizun, menjaga kemaluan mereka, syahwat mereka, sampai hal itu menjadi sifat mukmin. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, saking pentingnya hal itu. Mereka menjaga kemaluan mereka, syahwat mereka, kecuali kepada siapa yang boleh? Ada jalur yang boleh, jalur yang syar'i, dan itu bagian dari ibadah, kepada istri-istri atau kepada budak-budak wanita. 2 jalur ini ghairu malumin, tidak tercela. Tidak tercela. Orang lafadznya illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Dalam hal ini istri itu tidak hanya 1, tetapi jamak azwaj, istri-istri. Sehingga orang yang memiliki istri lebih dari 1 itu tidak tercela.